Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putri Ramadhani dengan NIM C310250127. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembuluh darah koronaria. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan. Pertama, kita mulai dari aorta, yaitu pembuluh bertekanan tinggi yang menjadi sumber aliran darah ke seluruh tubuh. Pada mind map, terdapat panah dari aorta ke tulisan sumber tekanan tinggi. Artinya, aorta memiliki tekanan terbesar sehingga mampu mengalirkan darah ke arteri koroner. Kemudian, aorta memiliki bagian yang disebut sinus aorta. Terdapat dua sinus yang relevan. Sinus aorta kanan mengeluarkan RCA, arteri koroner kanan, dan sinus aorta kiri mengeluarkan LMCA, yaitu arteri koroner kiri. Selanjutnya adalah RCA, arteri koroner kanan, yang berjalan di bagian kanan jantung. Yang pertama, RCA memegang peran utama dalam menyuplai arterium kanan, vertikal kanan, anterior LV, yaitu bagian dalam vertikal kiri, dan posterior septum, yakni bagian belakang dinding pemisah ventrikel. Yang kedua ada supply nodus. Supply nodus berisi SA node yang mendapat supply dari RCA sekitar 60% dan AV node yang mendapatkan supply dari RCA sebesar 80%. SA node adalah pusat pacu jantung, sedangkan AV node adalah pengatur penghantaran impuls ke ventrikel. Fungsinya, jika suplai dari RCA terganggu, maka ritme jantung bisa gagal. Yang terakhir ada cabang-cabang RCA. RCA memiliki dua cabang utama. Yang pertama, right marginal artery. Ini adalah arteri yang berada di tepi kanan jantung, yang mengalirkan darah ke dinding lateral vertikal kanan, berfungsi untuk membantu kontraksi bagian kanan jantung. Yang kedua ada PDA, posterior descending artery, bagian dalam ventrikel dan posterior septum. Ini penting karena darah posterior septum memengaruhi jalur konduksi listrik jantung. Selanjutnya ada koroner kiri atau LMCA. LMCA adalah arteri besar yang kemudian bercabang dua, yaitu LAD dan Church-Shumfleck. Ini sangat penting untuk perfusi ventrikel kiri. Yang pertama ada LAD, left anterior descending, berjalan di bagian depan jantung. LAD mengalirkan darah ke dinding anterior LV, sebagian besar septum, dan apex, yaitu ujung bawah jantung, tempat pertemuan ventrikel kiri dan kanan. Cabang LAD, yaitu septal branch, mengalirkan darah ke septum dan sistem konduksi. Yang seterusnya yaitu diagonal branch D1 dan D2, yaitu mengalirkan darah ke dinding lateral LV, lateral ventrikel kiri. Yang kedua ada Church-Shumfleck atau CX. Church-Shumfleck mengelingkar sisi kiri jantung. Church-Shumfleck memberi darah ke dinding anterior LV, bagian depan ventrikel kiri, dan dinding posterior LV, bagian belakang ventrikel kiri. Cabang CX ada dua, yaitu OM atau obtus marginal, mengalirkan darah menuju permukaan lateral LV, dan yang kedua ada posterolateral branch, mengalirkan darah menuju sisi belakang samping LV. Selanjutnya ada cabang tambahan, yaitu cabang lain yang ikut menyuplai darah tertentu. Ada septal branch, cabang yang utamanya berasal dari LAD, left anterior descending. Kemudian ada juga marginal branch dari RCA yang menyuplai dinding kanan, dan marginal branch dari Church-Shumfleck yang menyuplai dinding kiri. Dan yang terakhir ada dominasi koroner yang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pada dominasi kanan, pembuluh PDA berasal dari RCA. Yang kedua, pada dominasi kiri, PDA keluar dari Church-Shumfleck. Yang ketiga, keduanya berperan dalam suplai posterior.
Baik, terima kasih telah mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga materi mengenai pembuluh darah koronaria ini dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.